Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Untuk video reaction kali ini saya akan coba mereaction satu buah video dari channelnya Han Ragilio yang berjudul Politikus Malaysia yang sangat khawatir dengan sepak terjang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di mana belum lama ini telah terjadi penandatanganan kerjasama regional antara Malaysia dan Republik Indonesia, yaitu antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Malaysia yang baru saja terpilih, yaitu Datuk Anwar Ibrahim. Dan menurut mereka sampai saat ini para parlemen di Malaysia, terutama anggota dari kementerian yang tergabung di dalam Kementerian Anwar Ibrahim ini tidak mengetahui apa isi dari perjanjian yang telah ditandatangani bersama tersebut. Namun demikian, kita melihat para politikus ini seolah-olah mereka tahu, seolah-olah mereka mengetahui apa isi dari perjanjian tersebut, sehingga mereka menjas Anwar Ibrahim karena tidak lagi melakukan koordinasi dengan para anggota-anggota parlemennya, dan itu menurunkan martabat daripada bangsa Malaysia menurut para politikus. Oke, untuk tidak berlama-lama saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana cuplikan videonya, dan nanti pada akhir video ini saya akan memberikan satu komentar tanggapan mengenai apa yang disampaikan oleh politikus Malaysia ini. Oke saudara, coba kita lihat bagaimana video berikut ini. Ataupun Presiden Indonesia datang Kuala Lumpur, balik saja Jokowi ke Jakarta, Indonesia, dia berucap depan orang Indonesia seolah-olah balik berjaya, bawa balik menang perang. Media Indonesia, Jakarta Post, Tempo, Gatra, TVRI dan semua media Indonesia sedang meraihkan kejayaan. Media Malaysia tak lapor saudara, dan saudara tak tahu benda ini. Kenapa? Jokowi telah berjaya menarik Anwar Ibrahim menandatangani perjanjian sempadan. Dia tarik Anwar Ibrahim, tanda tangan perjanjian sempadan. Saudara, rundingan konflik sempadan Malaysia-Indonesia ini telah berlangsung sekitar 18 tahun. Dokumen rundingan yang sama 18 tahun tak selesai. Saudara fikir Anwar Ibrahim masuk 6 bulan boleh selesai? Antara yang diraihkan oleh media Indonesia, apa dia? Diraihkan di media Indonesia ialah perjanjian Selat Melaka. Saudara tahu tak perjanjian ni? Pegawai kerajaan sendiri cakap dengan Anwar Ibrahim, jangan tanda tangan. Anggota kabinet, menteri, kawan-kawan kita juga menteri ni, kita tanya, kau tahu tak perjanjian ni isinya apa? Saudara, menteri pun tak tahu perjanjian itu isinya apa. Yang tahu hanya Anwar Ibrahim yang tanda tangan. Ini soal maruah kedaulatan negara. Antara berdasarkan CNN Indonesia melaporkan, Indonesia telah menyelesaikan krisis di Ambalat. Ambalat ini di sempadan Tawau dan Sulawesi, Indonesia. Ambalat ini berdasarkan laporan Indonesia ada 9 kompartmen ataupun 9 telaga minyak yang besar yang bernilai 764 juta barrel, saudara, yang membawa kepada jumlah 1.9 trilion US dollar. Kita hilang, diserahkan oleh Anwar Ibrahim kepada Indonesia. Bukan 1 juta dolar, bukan 2 juta dolar, 1.9 trilion. Saya bagi tahu dekat semua orang,
Kalau Anwar Ibrahim berani nafi, berani saman, saya Cikgu Mat. Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teruja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui, Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Akhirnya, dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada kedaulatan kuasa rakyat. Iya, saudara, jadi itu ya salah satu video yang ditayangkan, di mana memang kita melihat di sini sebagai bangsa Indonesia kita merasa agak kesal juga ya dengan tingkah laku atau tutur kata dari para politikus Malaysia yang menghujat habis Anwar Ibrahim dan juga meremehkan kita sebagai bangsa Indonesia. Selama 18 tahun menurut mereka perundingan antara Indonesia dengan batas laut ini tidak bisa diselesaikan, tapi dengan Anwar Ibrahim dengan tempo 6 bulan kemudian bisa diselesaikan. Nah, menurut mereka ini mereka menderita kerugian sekitar triliunan ya ringgit atau US dollar yang diserahkan kepada Indonesia, padahal mereka sendiri menyatakan bahwa perjanjian itu tidak diketahui oleh siapapun selain daripada Anwar Ibrahim sendiri. Bahkan menteri-menterinya menurut para politikus ini tidak tahu. Nah, ini mustahil ya, karena memang perjanjian yang ditandatangani di Jakarta dan di Kuala Lumpur ini ditandatangani dari beberapa menteri ya, jadi bukan Anwar Ibrahim saja dan bukan Joko Widodo saja, jadi ada beberapa menteri dari Malaysia, kemudian juga ada beberapa menteri dari Indonesia. Nah, kalau kita bicara mengenai 18 tahun ya setelah melalui perundingan ya selama 18 tahun, Indonesia dan Malaysia ini mencapai suatu kesepakatannya antara perbatasan laut di Selat Malaka dan Laut Sulawesi. Nah, kesepakatan ini bagian dari sejumlah ya, kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua negara tersebut. Nah, di sini lawatan Presiden Joko Widodo sebenarnya ke negeri jiran ini sebagai balasan atas kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bulan Januari tahun 2023 ini ke Jakarta ya, ke Indonesia ya, dan Presiden juga menyampaikan bahwa saya menyambut baik menurut Presiden Joko Widodo penyelesaian negosiasi batas teritorial Laut Sulawesi di Selat Malaka dan bagian selatannya selama 18 tahun. Negosiasi ini tidak bisa diselesaikan oleh Perdana Menteri dan parlemen Malaysia terdahulu ya. Baru selama Anwar Ibrahim lah kemudian ini bisa disepakati ya oleh kedua belah negara. Nah, nota kesepahaman ini sebetulnya ini tentang perbatasan dari Selat Malaka bagian selatan dan Laut Sulawesi yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Menlu Malaysia. Jadi tidak ada alasannya menurut politikus tadi ini tidak diketahui oleh para menteri, karena yang menandatangani Menlu Indonesia dan Menlu Malaysia, yaitu dari Indonesia
yaitu Ratno Marsudi, ya. Kemudian dari Malaysia Dato Sri Diraja Jamri Abdul Qadir, ya, sebagai Menteri Luar Negeri Malaysia yang menyepakati atau menandatangani perjanjian batas laut tersebut. Di samping itu juga ada perjanjian lagi seperti sertifikat halal yang kemudian mereka tanda tangani. Dan selain daripada Menteri Luar Negeri, juga ada Menteri Dalam Negeri. Di Indonesia adalah melalui Tito Karnavian yang kemudian mewakili Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Malaysia juga, yaitu Dato Sri Saifuddin Nasution, yang kemudian sama-sama menyepakati perjanjian perdagangan perbatasan, ya. Jadi ini ada timbal baliknya, ya. Jadi diketahui semua, baik Menteri Luar Negeri, kemudian Menteri Dalam Negeri, ya, dan juga Menteri Perdagangan Indonesia Zulkifli Hasan yang kemudian menandatangani perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Malaysia dengan Perdana Menteri Malaysia yaitu Tengku Zafrul Aziz. Jadi menurut saya ini sementara tidak ada alasan, ya, bagi politikus Malaysia yang kemudian menuduh Anwar Ibrahim, ya, dari segi moral kemudian Malaysia menyerahkan sekian triliun kepada Indonesia, ini tidak benar sama sekali, ya, menurut saya, ya. Bahkan Indonesia dan Malaysia ini sama-sama menyepakati daripada perlindungan kelapa sawit, minyak kelapa sawit, atau diskriminasi kelapa sawit yang saat ini sedang dipermasalahkan dengan Uni Eropa, di mana kelapa sawit Indonesia dan kelapa sawit Malaysia ini sama-sama menempati 85% penyuplai kelapa sawit di dunia. Nah, kita sementara ini sedang melakukan kerjasama perdagangan, bagaimana caranya supaya kelapa sawit Indonesia dan Malaysia ini bisa diterima di negara-negara lain dengan harga yang tentunya lebih bagus. Dan di Indonesia dengan adanya hilirisasi, maka semua pengolahan itu harus ada di Indonesia. Sementara Malaysia, saya belum tahu bagaimana Malaysia menjual minyak kelapa sawit, atau dengan bahan mentah atau dengan bahan jadi. Tapi di Indonesia saat ini dengan hilirisasi semua, baik kelapa sawit, kemudian biji nikel, aluminium dan sebagainya, memang saat ini sedang digodok di Indonesia. Nah, itu, ya, menurut saya. Jadi sekali lagi tidak ada alasan lain kecuali para politikus ini mengerti betul, ya, tentang apa yang telah ditandatangani. Tidak mungkin Anwar Ibrahim menggadaikan negaranya kepada Indonesia, ya, dan demikian juga Indonesia. Kalau memang politikus Malaysia seperti ini kalau presidennya bukan Joko Widodo sudah digebuk, ya. Tapi untunglah kita pada proses ambalat yang dahulu, katanya kita serumpun, tapi mereka kemudian menggugat ambalat, ya, kemudian sampai ke panggung internasional. Sebenarnya kalau memangnya Indonesia memang bertahan di ambalat, kemudian melakukan pengiriman tentara ke ambalat pada saat itu, ya selesai, ya, sebenarnya. Tapi kita tidak mau, ya. Nah, apakah itu yang dinamakan satu bangsa yang serumpun, ya? Nah, mungkin dalam pemerintahan Anwar Ibrahim ini mereka memilih corak lain, karena memang Anwar Ibrahim ini pernah belajar di Indonesia, ya, dan mereka masuk dalam himpunan mahasiswa Indonesia, HMI, ya, mahasiswa Muslim Indonesia. Jadi mungkin sedikit banyak Anwar Ibrahim belajar masalah-masalah perpolitikan di Indonesia dan bagaimana cara memerintah yang baik dan benar di Indonesia. Jadi itu saja tanggapan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan bagi rekan-rekan yang memiliki pandangan lain terhadap video ini, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.